Kembali ke ruang dengar Anda bersama saya Deriani dan juga saya tidak sendiri, saya masih ditemani 3 narasumber saya. Ada dari Ketua BEM Universitas Indonesia, Valdo Maldini, dan juga di posisi pengamat ini ada Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, ini guru besar ITB dan juga pernah di Dikti ya Pak, Dirjen Dikti tepatnya tahun 1999 hingga 2007. Lalu juga ada Profesor T. Basarudin atau yang lebih dikenal dengan Profesor Chan, ini Sekretaris Majelis Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi kita sudah panjang lebar berbicara seputar semangat dari lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, harapan baru atau masalah baru, masukan juga sudah ada. Tadi pertanyaan dari Ilham ya, dari Fakultas Ilmu Budaya UI. Tapi saya juga ingin tanya tanggapan dari Prof. Satrio dan juga Valdo begitu. Singkat-singkat saja kan nggak terasa untuk live on air-nya waktunya sangat terbatas. Silakan Prof. Satrio. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Ilham kan memang dipertanyakan mengenai kecukupan dari anggaran pendidikan itu untuk bisa dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga tadi keluhan dari teman-teman di lapangan terutama dari BEM misalnya, supaya tidak ada mereka yang tidak mampu tersisih dari tetap bisa pendidikan tinggi ya. Jadi kembali yang disampaikan tadi oleh Pak Chan juga bahwa sebetulnya jumlah tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah mekanisme pendanaan dengan tinggi itu yang harus bisa disempurnakan. Oleh karena itu yang justru kita ingin perjuangkan ke depan sebetulnya bagaimana membuat suatu mekanisme yang terbaik untuk perguruan tinggi supaya dana yang dimiliki itu menjadi maksimal untuk kepentingan pendidikan, entah mahasiswa atau dosen. Nah, dari situ yang memang bisa ditempuh adanya suatu reformasi di dalam sistem penganggaran di negara kita ini, khususnya pendidikan. Jadi negara kita ini masih menganut bahwa semua sektor dimanapun dia berada sama mekanismenya, membangun jalan, tol, pelabuhan, bandara, bansos, miskin, semua dengan pendidikan sama itu mekanismenya, tidak mungkin. Padahal tidak bisa disamakan. Nah, pendidikan itu dan riset terutama itu unik pendanaannya itu, ini sedang kita perjuangkan. Jadi harus ada suatu mekanisme pendanaan pendidikan yang spesifik sesuai dengan sifat dan karakter dari pendidikan. Nah, hal itu ada, saya kira banyak yang bisa diselesaikan. Baik, Valdo, maukah kembali duduk bersama begitu, membahasnya begitu, tidak usahlah diuji materialkan begitu, sama-sama membahasnya, kasih masukan apa saja yang harus diperbaiki dalam undang-undang ini begitu, Valdo? Iya, itu yang dimasukkan yang RPP keuangan itu ya, Prof. Oke. Berarti benar. Jadi RPP pendanaan ya. Jadi memang mengacu ke pertanyaan Ilham tadi kan, berapa sih pendanaan yang ada gitu? Ternyata benar, asumsi kita 2,5% dari APBN kita kan, 36 triliun dari 1.400 tadi saya hitung-hitung di sini beneran barusan. Nah ternyata yang menariknya di Undang-Undang PT itu kan dinamis sekali, sangat dinamis. Saya tuh ikut rapat kerja itu mantau dari balkon itu di Komisi 10 sama Dirjen sama Dikti juga, ada Pak Nuh juga di sana, Pak Joko. Kita di balkon itu kan awalnya tuh angka 2,5% itu di state dengan jelas di pasal 93 kalau saya nggak salah di Undang-Undang Dikti itu. Tapi pengesahan tanggal 13, tanggal 12 itu masih rapat malamnya sambil ditanya pendapat fraksi-fraksi tiap fraksi itu ternyata itu dihilangkan. Angka 2,5% itu dihilangkan. Ya koreksi Kak kalau saya salah itu. Ya kita ngelihat wah awalnya kan 2,5% ini minimal ada jaminan lah 36 triliun ini jelas gitu diatur untuk pendidikan tinggi, tapi semakin itu dihilangkan semakin semangat nih kita untuk wah ini mesti diberesin benar-benar nih kalau menurut kita. Itu terkait pendanaan yang pengen saya komentari. Dan juga terkait LPP pendanaan. Jadi konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 12 ini adalah setiap kampus khususnya BHMN juga sedang menyusun statuta. Ya namanya sederhananya PP lah. Kalau saya waktu BHMN itu PP 152 misalnya. Sekarang UI itu salah satu kampus yang sedang menyusun itu. Nah kebetulan kita dari mahasiswa juga lagi mengawal statuta itu sendiri. Jadi memang poin-poin pendanaan itu tidak bisa dibahas secara detail dan rigid karena memang terkait sama yang dibilang oleh Pak Satrio bahwa ada undang-undang lain yang juga mempengaruhi skema pendanaan ini. Nah kalau seandainya itu bisa direformasi, saya nggak tahu nih dampaknya seperti apa. Kalau seandainya ada keyakinan bahwa akan
akan lebih baik, ya harapannya sih harusnya seperti itu. Nggak ada sih orang yang berharap adanya undang-undang bikin semuanya makin jelek gitu kan. Nah tetapi memang karena itu belum selesai, sedangkan diburu waktu, timeline itu semakin panjang, akhirnya makin tidak jelas gitu. Nah ketidakjelasan ini kenapa ya? Menurut kita ya gara-gara undang-undangnya gitu. Tuh, Prof, bagaimana nih yang nggak jelas gara-gara undang-undangnya? Ya dalam artian ya mungkin nanti bisa dikoreksi lagi oleh bapak-bapak saya yang di sini. Tetapi pada intinya ada diskusi yang menarik juga di kita bahwa memang undang-undang PT ini kalau kita melihat aspek historisnya juga ya, salah satu kajian kita, beberapa peraturan-peraturan itu udah diatur kok di peraturan-peraturan lain itu. Bahkan undang-undang Sisdiknas itu cuma mengamanatkan dibentuknya PP. Tapi memang terkait bahasan sebelumnya di sini terkait pengelolaan secara BHMN itu tuh nggak diatur di undang-undang Sisdiknas. Nah, hadirnya undang-undang PT ini membawa semangat-semangat seperti itu, semangat-semangat badan hukum milik negara dan lalala gitu. Tapi ya hal itu yang mungkin menjadi menjadi sesuatu yang menegaskan prinsip badan hukum ini harus tetap dilaksanakan, dan itu menurut kita sangat rawan dan berpotensi menjadi masalah gitu. Rawan dan berpotensi bermasalah badan hukum. Bagaimana Prof menanggapinya? Silakan singkat-singkat saja Prof. Ya, terkait dengan badan hukum, sebetulnya begini ya. Tadi Pak Asar sudah mengatakan sebetulnya kalau kita sebagai perguruan tinggi negeri yang merupakan satker dari pemerintah, wah ini saya sekarang jadi orang UI ini bukan wakil pemerintah. Suara pemerintah nih, harus suara pemerintah. Ya, artinya kalau PTN itu diposisikan sebagai satker dari pemerintah, maka dia harus tunduk pada rejim pengelolaan keuangan pemerintah yang sangat rigid dan line item approach-nya gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang mengungkung sebuah perguruan tinggi untuk bisa lebih efisien dan efektif memanfaatkan uang negara tersebut. Solusi yang bisa ditawarkan adalah kalau demikian tetapkan perguruan tinggi tersebut sebagai badan hukum yang punya kewenangan otoritas untuk mengelola, dan dia di-detach dari instansi pemerintah. Namun di pihak lain Undang-Undang Nomor 12 memungkinkan untuk menyalurkan dana APBN ke badan hukum yang dibentuk ini tadi. Sebetulnya contoh yang sudah jalan kan banyak. Kalau kita lihat PT PLN misalnya, ada beberapa BUMN ya, mungkin kereta api, PLNI, itu adalah contoh-contoh badan hukum yang didirikan oleh negara yang masih mendapat subsidi dari pemerintah gitu. Nah, cuman memang pola subsidi yang untuk pendidikan tinggi kita belum punya example, belum punya contoh mekanismenya. Salah satu yang mengemuka dalam diskusi kita adalah misalnya untuk PLN yang subsidi siapa? Yang 450 watt ke bawah kan. Nah, kalau di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi, apakah kita punya kelas bahwa yang disubsidi itu adalah yang kelas ekonomi misalnya? Yang ekonominya juga harusnya diperjelas lagi, mungkin ekonomi yang seperti apa? Ya, karena kan ya bukan hanya itu, ini kan masalah layanan, Yeah. quality of service, service quality di perguruan tinggi harus sama. Jadi Anda tidak bayar yang sama sekali dengan yang bayar penuh, di kelas harus sama treatmentnya. Nggak ada yang kelas eksekutif dalam artian treatment dosen terhadap mahasiswa. Praktikumnya harus sama, ininya harus sama gitu. Asas keadilan, intinya seperti itu. Akademik itu tidak boleh membedakan ininya, bukan hanya masalah keadilannya, norma akademik kita menuntut demikian. Nah, kalau di kereta api boleh, yang kelas 3 duduk di sana gitu loh, yang tanpa AC. Sedangkan yang bayar ini pakai kursi empuk misalnya gitu. Nah, tapi di perguruan tinggi nggak bisa. Tapi prakteknya seperti apa di lapangan, kita antar jawabannya nanti ya. Mungkin kita Valdo cari tahu di lapangan seperti apa prakteknya mungkin yang di lapangan. Prof Satrio nanti juga boleh menanggapi. Kita harus kembali jeda sejenak. Yang ingin bergabung nanti tidak bisa sayangnya. Anda hanya bisa mengirimkan pesan singkat di 0812-118-8181. Mungkin Anda bisa kasih saran begitu. Baiknya seperti apa pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kita ke 0812-118-8181. Daerah Bicara akan kembali usai jeda berikut.